Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar tentang cara mengubah peta pada StartPlanet. Pada video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana lingkungan jendela StartPlanet yang telah kita coba. Nah, untuk mengubah peta pada StartPlanet itu hanya bisa kita lakukan pada program StartPlanet yang ada di folder shapefile map S3. Jadi kita hanya bisa mengubah map pada StartPlanet tersebut. Pada folder USST dan world map itu tidak bisa kita rubah pada settingan awalnya, tapi kita bisa merubah isian data di dalamnya. Nah, kebutuhannya untuk melakukan perubahan ini adalah file petanya. Cuma dua saja yang kita butuhkan, SHP sama DBF Ini kebetulan petanya saya buat dulu dengan menggunakan QuantumGIS jadi ada sebanyak ini filenya. Hanya dua file ini saja yang kita butuhkan, dan untuk DBF jadi untuk data dari map kita itu minimal ada dua kolom Kolom pertama ini adalah ID-nya, yang kolom kedua itu adalah nama nama dari poligonnya Oke, setelah itu ada semua, kemudian kita bisa langsung masuk ke folder shapefile map S3. Nah, di folder shapefile map S3 nanti kita akan masuk ke dua folder. Pertama ini adalah folder map yang ada di dalam folder shapefile map S3. Yang kedua di folder web ada map juga di sana, ada folder map juga. Nah, di kedua folder ini nantinya akan ada file map sama file update map. Nah, file map ini nanti akan kita ganti Caranya bagaimana? Copy paste map baru kita SHP file sama DBF pada folder map tersebut. Nah, setelah itu baru kita klik dua kali update map. Maka secara otomatis map yang ada di folder ini akan diganti dengan map yang barusan kita copy. Apakah harus begini, Pak? Tidak Jadi kalian bisa saja hapus file map di sini kemudian kalian kasih file baru tapi namanya harus map dia otomatis bisa lagi gunakan. Nah, selanjutnya kalau sudah kita pakai cara yang sebelumnya kita klik dua kali pada update map, maka ini tadi nih file map di sini itu sudah berubah menjadi file map yang baru. Kemudian kita buka file StartPlanet Data Editor jadi setelah kita sudah siapkan mapnya, selanjutnya kita buka StartPlanet Data Editor. Nah, pada folder ini pastikan kalian enable content dulu nih jadi folder ini nanti akan menggunakan ini macros ini diizinkan dulu di enable dulu sehingga kita bisa gunakan tombol-tombol yang ada di dalamnya. Selanjutnya kita klik setup shapefile map. Nah, dari setup shapefile map ini nanti kalian akan diminta untuk memilih file DBF yang baru. File DBF yang baru itu yang mana? Nah, yang ada di folder map, tadi dengan nama map DBF itu kan sudah dirubah menjadi file baru kita. Kalian klik dua kali sehingga nanti kita akan diarahkan untuk menentukan ID sama nama dari shape-nya, nama dari poligonnya. Untuk ID kalian pilih nanti dia berada di kolom mana ID-nya. Kalau di Jember Kecamatan tadi dia itu ID-nya itu di kolom 1 jadi biasanya nanti akan langsung mendeteksi sendiri mana yang ID, mana yang nama poligonnya Kalian bisa langsung oke saja, nggak masalah selama memang bagus data DBF kalian. Kalau enggak, kalian harus menentukan lagi. Kemudian jangan melakukan clear data Ini pengalaman saya, ketika saya clear datanya maka nanti nggak jalan dia program StartPlanet-nya nggak jalan. Jadi biarin aja dulu datanya ini, nanti kita bisa hapus secara manual Jadi setelah kita setup shapefile, kemudian sudah masuk tuh data ininya, data nama-nama poligonnya sudah berubah, yang tadi itu Aceh dan sebagainya itu sudah menjadi Ambulu dan seterusnya. Lalu kita hapus semua data di sini tuh kita hapus.
jangan kontrol Del ya, kalian klik dari kategori A itu, kemudian sampai ke semua data, baru di Del. Nah, kemudian kita isi dengan data yang ada pada MMP yang sudah saya siapkan ya. Itu adalah data COVID-19 ya, dan datanya saya generate, artinya saya bikin secara random, bukan data yang sebenarnya ya. Nah, kita kopikan itu pada tabel kita ya, kita pindahkan dengan tata cara sebagai berikut ya. Yang pertama kalian bikin dulu kategorinya, karena kita tadi itu karena data kita ini adalah data COVID-19 ya, saya bikin data COVID-19. Ini terserah ya untuk kategori. Kemudian kita ada kurun waktu ya, di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, ada 5 waktu. Nah, untuk penulisannya ya, kalau mau dibikin runtut itu bukan dari tanggal paling muda ke tanggal yang paling tua, dari waktu yang paling muda ke waktu yang paling tua, bukan seperti itu, tapi dari waktu yang paling tua ke waktu yang paling muda ya, seperti ini nih. September ini kan yang paling tua waktunya, bulan yang paling tua, kemudian Agustus, Juli, Juni, Mei ya. Kemudian baru baris di bawahnya ya, terus di kolom indikator masukkan datanya, positif COVID berapa, positif COVID, sembuh, meninggal, Agustus positif COVID, sembuh, meninggal, positif COVID, sembuh, meninggal, dan seterusnya. Apakah harus begitu Pak? Enggak ya, harus kita tinggal mengikuti data. Seandainya cuma ada positif dan sembuh saja, meninggal nggak ada, ya sudah, hapus saja yang meninggal. Kemudian kita copy paste tuh datanya sesuai dengan wilayahnya. Setelah seperti ini ya, sudah terisi semua untuk September, positif COVID, sembuh, meninggal, Agustus, Juli, Juni, Mei. Lalu kita bisa save data dan close ya, save data dan close. Langkah selanjutnya adalah jalankan aplikasi Start Planet. Nah, kalau semisal hasil yang keluar itu seperti ini ya, berarti dia itu adalah hasil yang low definition ya, gambarnya. Ini bisa kita ubah caranya, kalian close dulu ini ya, Start Planetnya. Kemudian hapus file SHP Reader ya, hapus filenya itu. Kemudian kita rename SHP Reader 2 menjadi SHP Reader ya. Setelah itu kita jalankan lagi Start Planet, maka petanya sudah kebentuk sesuai dengan seharusnya. Oke, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.